Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang usaha. Apa usaha itu dalam fisika? Moga-moga kalian sehat aja ya. Lihat, ini ada gambar seorang pembajak di sawah, membajak sawah. Dia mendorong mesin bajaknya sehingga berpindah. Dia melakukan usaha yang dengan melakukan gaya ke depan, ya, perpindahannya juga ke depan. Jadi arah gayanya searah dengan arah perpindahan yang dilakukan. Ini berikutnya ada beberapa anak atau beberapa orang yang menarik perahu. Setiap orang ini memberikan gaya kepada perahu dengan cara menariknya, memberikan gaya ke depan sehingga perahu nanti sebagai sebuah sistem akan dikenai banyak gaya. Jadi ada resultan gaya di sini yang arahnya ke depan sehingga dia melakukan perpindahan perahu ini. Kalau sebuah gaya yang dinyatakan dengan F memindahkan benda sejauh S, maka gaya itu akan melakukan usaha sebesar W. W itu adalah usaha atau kerja atau work yang bersatuan Joule. Sebesar F, ini ada tanda sejajar ya. F sejajar dikalikan dengan S. F sejajar ini artinya adalah komponen gaya atau resultan gaya jika ada beberapa gaya yang bekerja pada satu benda itu yang arahnya sejajar dengan perpindahan. Nah, F sejajar ini bisa dinyatakan dengan F kali kosinus theta. Kalian tahu, theta ini adalah sudut yang dibuat antara F dan S. Sudut yang dibuat antara gaya dan perpindahan, ya. W usaha satuannya Joule, F ini satuannya Newton, S satuannya meter, dan theta ini boleh bersatuan derajat, boleh bersatuan radian, ya. Jadi F ini boleh diwakili jika ada beberapa gaya, bisa dinyatakan lain, bisa dinyatakan dengan resultan gaya. Resultan gaya. Oke. Contohnya, ada sebuah benda, saya gambarkan sebagai kotak ini, yang ditarik oleh gaya F dan melakukan perpindahan sejauh S. Maka yang kita ketahui, ada F, ada S, dan sudut antara F dan S ini, mereka sejajar sehingga sudutnya adalah 0, dan kosinus 0 adalah 1. Maka usaha yang dilakukan ya F kali S kali kosinus 0. Atau F kali S kali 1. Atau W sama dengan F kali S saja. Oke. Jika gaya itu berlawanan dengan perpindahan, saya gambarkan F-nya ke kiri dan S-nya ke kanan. Maka diketahui dulu sudutnya antara F dan S ini membuat sudut 180 derajat. Dan kosinus 180 derajat adalah min 1. Maka usahanya adalah F kali S kali cos 180 derajat atau min 1, maka menjadi min F kali S. Kalau berlawanan, maka usahanya sama dengan min F kali S, melawan arah perpindahan maksudnya. Usaha ini merupakan besaran skalar ya, tidak punya arah. Jika benda ditarik dua gaya yang searah perpindahan gimana? Nah, karena ada dua gaya, maka kita gunakan resultan gaya. W-nya sama dengan sigma F kali S. F1 bersudut 0 derajat terhadap S. F2 bersudut 0 derajat juga terhadap S. Dan kosinus 0 adalah 1. Maka sigma F-nya bisa diwakili dengan, ini maksudnya sigma F atau resultan gaya yang searah dengan perpindahan. Komponen yang searah dengan perpindahan. F1 cos theta 1 ditambah F2 cos theta 2 dikalikan S. Ya, kosinus 0 adalah 1, maka ini digantikan dengan harga 1, sehingga usaha total yang dilakukan pada benda itu adalah F1 ditambah F2 baru dikalikan dengan perpindahan. Kalau gayanya tidak searah gimana? Gampang juga ya, kita tinggal mengetahui berapa sudutnya aja. Ini F1 sudutnya 0 derajat terhadap S karena searah.
F2 memiliki sudut berlawanan dengan S atau 180 derajat. Theta 2 180 derajat. Kosinus 180 derajat adalah min 1, kosinus 0 adalah 1, tinggal masukkan sini. Nah, harga kosinusnya theta 1 adalah 1, kosinusnya theta 2 adalah min 1, ya. Maka usaha yang dilakukan adalah F1 yang searah dengan S dikurangi F2, ya, ada min 1-nya, jadi ini menimbulkan min 1. Min F2 dikalikan S. W sama dengan F1 min F2 kali S. Oke. Contoh yang kelima. Sebuah benda yang ditarik gaya yang membuat sudut 60 derajat terhadap perpindahan, dan gaya lain F1-nya adalah searah perpindahan. Jadi ada dua gaya, ya. F1 dan F2. Theta 1-nya 0, theta 2-nya 60 derajat. Kosinus 0 itu 1, kosinus 60 adalah setengah. Maaf, ini harusnya ada di atas ini derajat, bukan 600. Maka W sama dengan sigma F kali S. F1 cos theta 1 ditambah F2 cos theta 2 dikalikan S. Cos theta 1-nya adalah 1, cos theta 2-nya adalah setengah. Maka tinggal mengalikan, ya. Gitu. Nah, ini yang menggunakan data berupa angka, ya. Ada sebuah benda yang ditarik dengan gaya F sebesar 20 Newton dan membuat sudut 60 derajat dan menimbulkan perpindahan sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan atau berapa kerja yang harus dilakukan? Diketahui sudutnya 60 derajat, ini theta harusnya bukan 0, dan kosinus 60 derajat adalah setengah. Gaya tariknya 20 Newton, perpindahannya 3 meter. Berapakah usahanya? W sama dengan yang cukup satu aja, ya. F1 cos theta kali S. F1-nya 20 atau F-nya 20 aja tanpa 1, ya. Kosinus 60 itu setengah, S-nya 3, maka 20 kali setengah itu 10, kali 3, 30 Joule. Oke. Contoh berikutnya. Nah, ini arah gaya-gayanya yang vertikal, ya. Seseorang mengangkat beban atau benda seberat 40 Newton. Beratnya 40 Newton. Kalian tahu berat itu adalah sebuah gaya juga yang arahnya menuju pusat gravitasi bumi. Berat dengan W, ini merupakan gaya juga, ya. Ditarik ke atas dengan gaya 50 Newton, F-nya ke atas, sehingga naik 2 meter, perpindahannya 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan atau usaha yang dilakukan pada benda ini? Diketahui F1 misalnya yang ke atas, ya, 50 Newton. F2-nya adalah gaya beratnya 40 Newton. Sudut gayanya adalah 0 derajat terhadap perpindahan. Lihat ini F1 searah dengan S. Dan sudut yang dibuat W, sudut yang dibuat F2 dengan perpindahannya saling melawan adalah 180 derajat. Perpindahannya 2 meter. Berapa usahanya? Maka jawabnya resultan gaya yang searah dengan perpindahan kali perpindahan, ya. F1 cos theta 1 ditambah F2 cos theta 2 dikalikan dengan S. Mari kita masukkan angkanya. 50 kali 1 ditambah 40 kali min 1 kali 2. 50 min 40 kali 2, 10 kali 2 atau 20 Joule. Nah, bagi kalian yang masih merasa kesulitan, hubungi saya. Atau kita janjian. Ya, di masa pandemi ini kita bisa melakukan pertemuan dengan tentu saja harus dengan protokol kesehatan. Bisa kita lakukan di perpustakaan, ya. Jangan sungkan untuk menghubungi saya kalau memang ini masih kesulitan. Oke, ya. Sampai bertemu di masa normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.